Assalamualaikum Ibu. Bu, silakan duduk. Ya. Baiklah Ibu, sebelumnya perkenalkan, nama saya Bidang Siti. Saya yang bertugas pada siang hari ini. Ya. Kemudian dari screening tadi ini Ibu membawa putranya bernama anak A, ya, 14 bulan. Ya, perempuan. Dari hasil pemeriksaan suhu badannya 36,5, nadinya 110, kemudian respirasinya 30 kali per menit. Oke. Ya Ibu, ini nanti saya akan memberikan penjelasan mengenai pendidikan kesehatan tentang diaperas atau ruam popok. Oke, nanti minta waktunya kurang lebih 10 menitan aja. Ibu sudah siap? Baik. Maka duduknya yang nyaman saja Bu. Ya, nanti jadi kita kalau memberikan penjelasan nanti enak. Nanti kalau ada pertanyaan yang sekiranya Ibu belum jelas langsung saja ditanyakan. Gitu nggih. Saya cuci tangan dulu ya Bu. Baiklah, Ibu, sebelumnya saya akan memberikan penjelasan mengenai pengertian dari ruam popok atau diaperas. Ya. Jadi saat ini putri panjenengan ya, itu tadi mengalami peradangan pada sekitar popok. Ya. Nah, ruam popok itu sendiri adalah peradangan kulit yang terjadi pada area popok. Hampir sebagian besar bayi itu memang pernah mengalami masalah seperti ini, Bu. Jadi bukan hanya DDA saja, tetapi memang kasus ini memang yang sering terjadi pada bayi seperti itu. Kemudian biasanya terjadi pada usia 4 sampai 15 bulan. Kemudian bagaimana sih yang menyebabkan menjadi ruam popok itu sendiri? Apa? Yang pertama adalah kebersihan yang kurang terjaga, kemudian sering buang air. Selanjutnya, bayi sedang mengkonsumsi antibiotik. Jadi, apabila bayinya habis buang air kecil atau buang air besar, itu sebaiknya langsung dicebokin dan dikeringkan, kemudian segera ganti popok. Karena kalau dibiarkan lembab, itu nanti akan menimbulkan masalah-masalah baru seperti yang dialami putri Ibu, seperti itu ya. Gejalanya apa atau ciri-cirinya apa saja? Yaitu kemerahan, ya, kemerahan pada area kulit. Selanjutnya biasanya juga di sekitar pantat, kemudian selangkangan, nah seperti itu agak kemerahan, kemudian buntus-buntus, nah seperti itu. Itu adalah gejala atau tanda-tanda terjadinya ruam popok. Ya. Bagaimana untuk penata laksanaannya? Jadi kalau terjadi seperti itu harus diapain, gitu ya? Yang pertama adalah gantilah popok yang basah sesering mungkin. Kalau habis pipis, seperti yang saya jelaskan tadi, segera dibersihkan, kemudian dikeringkan dan popoknya diganti. Hindari penggunaan tisu basah saat membersihkan. Okay. Sebaiknya menggunakan air, misalnya dengan menggunakan wastafel yang dibasahi, kemudian buat membersihkan, nah dikeringkan seperti itu. Dan untuk mengeringkan kulit bayi yang habis kena pipis tadi itu cukup dengan ditepuk-tepuk kulitnya saja, Ibu, jangan digosok-gosok seperti itu, nanti akan menimbulkan iritasi. Bayi itu kan kulitnya masih sangat sensitif dan masih sangat tipis sekali, Ibu. Kalau terlalu banyak tindakan mungkin digosok-gosok seperti itu nanti malah jadi iritasi, ya. Terus penggunaan popoknya itu juga jangan terlalu kencang, yang tidak terlalu longgar juga, tapi yang pas gitu, ya. Kemudian tidak disarankan juga dengan menggunakan baby oil atau lotion untuk mengurangi ruam popok. Yang intinya harus bersih dan kering seperti itu, ya. Sampai sini paham ya, Bu, ya? Kemudian untuk pencegahannya bagaimana?
pencegahan ruam popok itu sendiri, yang pertama adalah pilih popok yang terbuat dari kain yang bisa menyerap keringat. Sering mengganti popok apabila basah, okay? Dan selanjutnya tetap menjaga kebersihan, gitu. Kalau ternyata nanti didapatkan gejala yang seperti saya sebutkan tadi atau semakin parah, maka segera dibawa ke tenaga kesehatan, bisa ke bidan, ke puskesmas, ke rumah sakit, ya, seperti itu, ya. Dari penjelasan saya, apakah sudah bisa dipahami dan dimengerti? Sudah, ya. Baiklah Ibu, saya ucapkan semoga bayinya nanti segera sembuh, ya. Ini saya dokumentasikan dulu. 14 bulan, ya.